Nah, welcome back di day yang ke-11. Nah, langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini ya masih kondisi merah. Nah, di sini saya belajar dari kesalahan, belum belajar dari kesalahan tepatnya. Di sini land rally kencang tapi saya nggak AK. Saya nunggu bentar karena kemarin kan sempat geprek sama land. Nah, yang saya pelajari sih kalau marketnya volatile, kita tunggu di harga bawah ya, harga dekat bawah. Siapa tahu nanti ditarik lagi ke atas, buang penumpang dulu. Dan di sini saya HK di 168 dekat-dekat daerah resist. Kesalahan saya yang pertama. Nah, HK di pucuk. Nah, dan ini masih beruntung nih kelihatannya. Masih oke lah, masih dapat. Nah, masih dapat. Nah, nanti downfallnya sih mulai dari sini. Kita lihat udah gorengan semua yang manggung. Jadi saya cari lama kan. Nah, ada helikopter lewat lagi. Nah, jadi saya mau MIDI karena MIDI ini langsung tinggi. Nah, tapi bit overnya tipis ya. Nah, geset CO ini saya mau masuk kelihatannya karena tadi kan tebel-tebel ya ditarik. Nah, ini saya mau masuk. Kesalahan saya adalah saya masuk, berani diri masuk terburu-buru lah istilahnya. Terlalu terburu-buru karena yang bitnya itu kan tebel-tebel ya kan. Saya pikirannya sih ada panik ya kan, panik karena bitnya dicabut. Dan ternyata enggak panik, memang sudah di awal tuh enggak ada kepanikan guys, enggak aktif lah maksudnya. Nah, enggak panik, enggak aktif, dan enggak ada yang makan juga karena tahu di 200 ke atas itu harganya tebel banget dan enggak ada yang makan ya kan. Saya tahu ada barang banyak itu pasti akan dinaiki, maksudnya ya bukan pasti dinaikkan sih, tapi setidaknya dia akan menjaga harganya ya kan, supaya ya profit lah ya yang punya barang banyak itu. Nah akan dikeprek, nah dan terpaksa nih saya banding ke bawah. Nah di sini enggak kena 2 kali masalahnya. Nah dan ini saya masih ada trading dengan hubble, bayangin. Nah dari hubble ini dah itu sih, dah loss langsung. Nah jadi kesalahan saya sih, nah ini langsung minus 29. Kesalahan saya tuh terlalu terburu-buru ya. Terlalu terburu-buru banget. FOMO akan momentum yang sekarang nih sudah nggak work ya kan. Saya harus mencari lagi mungkin ya, memang ini ya scalping, pembelajar baru ya, adaptasi dengan market harus cepat. PPE, aku masuk di PPE, tapi karena rally saya takutnya nanti dikeprek ya kan. Ini kalau kelihatannya sih kalau di bawah 5%, 10% sih, nah itu kan rally ya kan, langsung loncat 2-3 detik. Nah saya takutnya dikeprek. Dan saya masih nunggu MIDI, padahal IPPE itu lebih menarik. Nah, saya entah kenapa ya kan, mungkin karena feel yang udah dibentuk selama 2 minggu kemarin tuh udah profit konsisten, udah profit banyak, maksudnya udah dapat feelingnya. Nah, ini malah hilang karena Idul Fitri ya kan. Idul Fitri seminggu, jadi mungkin udah menumpul kembali. Nah, sudah saatnya kita melatih kembali ya kan. Memang kemarin beruntung nih didapat banyak momen di Idul Fitri ya kan. Mungkin karena puasa berkah. Nah ini land geprek kan, yang ngantri dapat di 184. Nah itu saya sudah nggak agak di pucuk ya, saya nggak agak di pucuk. Nah di sini saya jujur juga mencari momentum baru ya kan, karena saya sudah bilang tadi, ini saya juga fokus baca bid over dan power buy power sell-nya ya.
Nah, saya punya keyakinan sih kalau baca bit over ini udah pasti aman lah ya. Nah, di sini saya melakukan panik lah, agak panik ya. Panik kenapa? Karena udah ditebelin 22 tik itu tadi. Nah, 184, 185 berarti kan dia cuman mau ngabisin barang di 185 nya doang. Nah, udah jelas lah keguyur. Dan di sini saya trading mid hook ya kan, sekali lagi karena langsung dibanting. Nah, sekali lagi len ini mainnya kasar, mungkin saya udah bandarnya nih udah tahu nih. Mainnya len kasar banget. Nah, terpaksa saya cut loss. Terpaksa nih saya cut loss. Tuh mouse-nya aku kira aku pencet di situ ya. Terpaksa saya cut loss. Dan saya ini masih nunggu ya, bayangin, masih nunggu. Karena saya all in ya kan. Nah, terpaksa saya cut loss. Cut loss. Nah, di sini langsung 66.000. Nah, di saran saya itu adalah yang pertama adalah terburu-buru ya kan, terburu-buru. Nah, yang kedua itu nggak mau cut loss cepet ya kan, nggak mau cut loss cepet. Nah, dan yang saya pelajari sekarang ini adalah kalau misal candlenya itu naik kenceng seperti di line itu ya, line itu naik kenceng, kalau misal nggak bisa mempertahankan momentumnya, maksudnya buat naik terus, itu biasanya akan longsor dan kembali ke harga awal. Itu mungkin bandarnya cuma niat naikin, jual, terus keprek lagi ke harga biasa, jadi pulang mungkin bersih. Dan ini nge-lag ya, nge-lag globe yang kemarin. Nah, ini globe kan tipis banget, jadi bisa dikeprek. STMU manggung ya, sam-sam seperti ini lagi manggung. Dan ini lagi naik kenceng ya kan, naik kenceng, dan kemungkinan saya akan masuk karena ya aktif ya kan, dan sepi. Maksudnya aktif tuh naik terus nih, kan enak, tinggal nunggu koreksi mungkin, biasanya sih gitu. Enggak, nunggu lagi. Nah, nunggu nih ya sambil meratapi ya. Tadi seharusnya nggak cut loss, nggak FOMO ya. Nggak FOMO. Nah, market crash ya. Nah, lebih baik kehilangan momentum daripada kehilangan duit. Ini adalah yang saya pelajari hari ini. Iya benar. Pada episode kali ini. Nah, sembari menunggu itu dijual kan, nanti 105 106 nih ditebelin ya bitnya. Berarti kemungkinan sih menurut saya nih, asumsi saya pas itu sih kemungkinan akan turun di 100, mendekati 105 106 107 itu. Nah, dan saya memberanikan diri masuk di 109. Nah, ditebelin, tapi yang atas juga ikut nebelin. Ya kan, tebelin terus, dan saya juga nggak bisa jualan. Nah, karena pas saya FOMO itu tadi, saya nggak tahu kenapa FOMO kelihatan. Pikiran saya karena udah katos gede itu udah kacau.
udah gede ya, walaupun ini udah tebel-tebelin terus ya kan. Pas jualan kita beli dikit. Nah udah ada yang HK 32 sama 10 yang jujur itu. Nah tapi tetap gak cukup. Nah karena kebanyakan jualan masian ya kan, tebelin lagi 5.000. Nah sekarang udah ada yang HK lagi tepan nih, jadi mungkin saya HK di pucuk-pucuk nih terlalu berbahaya ya, walaupun momentumnya ada tapi kalau di pucuk-pucuk mending jangan lah, yang saya pelajari. Nah sini juga agak panik-panik ya, karena saya biasanya main di 60 kalau di episode sebelumnya sih 60 70. Nah ini saya memberanikan diri untuk 100. Nggak mau ngecek order di sini. Nah order list, nah, dan untungnya dan. Nah dan minus 61 dan itu 9.500.000. Nah mengapa kok ini ya nah mengapa kok nggak saya lanjutkan, karena apa, karena ini tuh posisinya udah mau mendekati 10 juta. Nanti kalau sudah 10 juta kan dipotong materai 10.000. Nah berarti itu kalau saya lanjutin tuh kalau nggak profit di atas 10.000, nah itu kan berarti kan saya malah tambah rugi kan. Nah dan saya nggak mau take a chance rugi banyak tambah banyak. Karena apa, karena di sini sepi ya, jujur sepi. Mungkin para trader tuh sudah mungkin menghindar terlebih dahulu dari market foreign yang sedang jualan masif ini ya. Nah tapi kadang-kadang sih prediksinya minggu depan udah kembali normal karena tekanan jualnya udah mulai mereda. Nah sekian dari saya, sampai jumpa di day yang selanjutnya. Terima kasih.